kami ingin sampaikan aspek inflasi di desa. Jadi BPS pada tahun 2015 sampai 2018 itu mengeluarkan data inflasi yang terpilah menurut kota dan desa. Tapi sebelum dan sesudahnya data itu kami sudah tanyakan ke BPS secara informal kepada rekan-rekan kami yang ada di sana, belum muncul data yang terpilah itu yang terakhir pada tahun 2018. Nah, kalau kita lihat di sini kenapa kami memberi garis merah? Nanti di belakang kami sampaikan bahwa cara akademis melihat inflasi antara lain adalah kalau rendah itu di bawah 3% antara lain ya. Karena bisa saja akademisi yang lain akan memberikan batasan yang berbeda. Di bawah 3% bahkan sampai deflasi atau inflasi minus itu masuk golongan relatif tidak ada inflasi. Kenapa relatif tidak ada inflasi? Ya karena tidak terlalu dirasakan. Jadi kalau di bawah 3% itu nggak terlalu dirasakan. Kalau kita lihat, yang menarik adalah kita bandingkan antara sebelum 2014 dan sesudah 2014. Memang relatif inflasi Indonesia setelah 2014 itu rendah. Dan kenapa kita perlu melihat yang 2014? Antara lain karena di situ ada data tentang inflasi desa. Kalau kita lihat di 2015 itu persis pada saat dana desa itu mulai turun, inflasi desa itu lazimnya memang lebih tinggi dari kota. Ini sudah pernah disampaikan dalam salah satu jurnal dari almarhum Profesor Sayogyo, ahli kemiskinan, yang menyampaikan kenapa harga-harga di desa itu dalam hitungan statistik hampir selalu lebih mahal daripada harga di kota. Mungkin menurut beliau waktu itu dalam tulisan di jurnal itu, mungkin karena cara melihatnya adalah di pasar. Padahal kalau di antara petani, di antara warga desa sendiri, harganya jauh lebih murah. Jadi mungkin ada bias seperti itu. Tapi jelas secara nasional, inflasi di desa itu sebelumnya relatif lebih tinggi daripada di kota. Nah, yang menarik adalah penurunan yang sangat tajam inflasi di desa. Yang menurut Indef pada tahun 2019 dengan menggunakan data-data dari Kementerian Desa, data tiap-tiap desa yang dikumpulkan oleh Kementerian Desa, terutama APBDes di 74.600-an desa dari 74.900-an desa di Indonesia. Jadi sekitar 300 desa yang saat itu belum terkumpul. Kalau sekarang sudah terkumpul seluruhnya di 2022. Nah, dari APBDes yang dianalisis oleh Indef di tahun 2019 itu menunjukkan bahwa memang relatif pembangunan di desa, membangun jalan, membangun jembatan, fasilitas, kemudian dukungan terhadap lembaga kemasyarakatan itu menurunkan biaya investasi di desa 0,29%. Rata-rata antara 2015 sampai 2018. Jadi kita punya sedikit bayangan, paling tidak ada indikasi bahwa memang kenapa inflasi di desa kemudian turun tanpa memperhitungkan soal metodologi, siapa tahu metodologinya berubah. Tapi kita duga kalau metodologinya berubah pun kan di kota juga sama. Nah, kita bisa aman menduga bahwa dana desa itu memang berperan dalam menurunkan inflasi di desa. Nah, yang menarik adalah di 2018 waktu itu sampai pertengahan tahun, karena setelah itu data itu tidak muncul, itu inflasinya mulai sedikit meningkat. Memang lazimnya satu pembangunan itu juga meningkatkan inflasi, lazimnya, karena di situ banyak modal masuk, investasi masuk, dan kemudian harga menjadi lebih tinggi karena lebih banyak kebutuhan daripada suplai yang ada di desa. Tapi satu hal yang menarik, tingginya pun ya di sekitar 3% itu. Jadi relatif dirasakan di lapangan itu tidak muncul inflasi. Jadi ini satu peran yang menarik. Artinya apa? Artinya kalau kita bisa mengendalikan dan memitigasi dampak setelah inflasi muncul, mengendalikan sebelum inflasi tambah naik atau mitigasi dampak
pada saat inflasi muncul, itu sebetulnya pengaruhnya sangat besar bagi negara Indonesia. Kenapa seperti itu? Kita tahu salah satu pengaruh yang penting untuk desa adalah dana desa. Apakah benar demikian? Kalau kita lihat, ada dua aspek dari dana desa yang penting berkaitan dengan ekonomi desa, dan tentu saja di dalamnya termasuk inflasi. Yang pertama adalah bahwa dana desa itu memastikan pembangunan berlangsung di seluruh desa. Jadi baru setelah adanya dana desa yang memang sesuai dengan Undang-Undang Desa, itu Undang-Undang 6 2014 tentang desa, diberikan kepada seluruh desa, maka di Indonesia untuk pertama kalinya pembangunan berjalan di seluruh desa. Dan kita ingat tadi salah satu hasilnya adalah biaya-biaya di desa menjadi turun. Ya, karena biaya turun, kemudian inflasi jadi ikut turun. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek yang penting adalah memang kemudian desa memiliki sumber daya finansial yang meningkat. Jadi persis sebelum adanya dana desa, itu APBD detotal seluruh desa adalah 24 triliun. Setelah adanya dana desa, kemudian praktis hampir 58% APBD itu rata-rata diisi oleh dana desa. Kita lihat di sini, di 2014 rata-rata APBD per desa itu 329 juta per desa. Kemudian di tahun 2022 ini, tahun ini, dari 329 juta rata-rata itu sudah meningkat sampai 1,6 miliar per desa. Rata-rata anggaran pendapatan di tiap desa di Indonesia. Jadi ada peningkatan 4 kali lipat, ya, 400% lebih rata-rata APBD anggaran pendapatan yang ada di desa. Jadi memang peran dari dana desa di situ sangat penting. Apalagi juga di dalamnya ketika dana desa meningkat, sekaligus alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten itu juga meningkat. Kalau sebelum dana desa itu di sekitar 10 triliunan, sekarang sudah di 35 triliun, artinya meningkat lebih dari 3 kali lipat, 350-an%. Jadi memang dua hal dari dana desa yang berperan penting untuk ekonomi, yang di dalamnya kemudian menurunkan inflasi adalah pembangunan. Pertama, pembangunan merata ke seluruh desa, dan yang kedua adalah anggaran pembangunan meningkat lebih pesat daripada sebelum adanya dana desa. Untuk laporan pada hari Senin kemarin dari Pusdatin melaporkan bahwa dana desa yang digunakan, yang dipilah untuk pengendalian inflasi dan untuk mitigasi dampak inflasi, untuk pengendalian itu sudah dikeluarkan 8 triliun dana desa 2022 untuk kegiatan-kegiatan ketahanan pangan. Mengapa ini penting? Pada intinya pengendalian inflasi itu memastikan ada kemandirian produksi, pemasaran, bahkan kalau mungkin recycling dari kegiatan yang ada di desa. Makanya ketahanan pangan ini menjadi salah satu indikasi kemandirian produksi di desa. Yang kedua, yang digunakan oleh desa untuk membuat prasarana energi baru dan terbarukan itu 42,8 miliar rupiah. Kemudian untuk dukungan transportasi, kita mengetahui bahwa salah satu menjaga inflasi, apalagi ini menjadi relevan ketika harga BBM terutama yang bersubsidi itu meningkat. Ternyata desa sendiri sudah menganggarkan untuk dukungan transportasi yang masuk desa sebesar 62 miliar rupiah di tahun 2022 sampai tanggal 5 September 2022. Adapun untuk mitigasi dampak inflasi, untuk mitigasi artinya supaya warga desa tetap memiliki dana, supaya daya beli dari warga desa, terutama golongan miskin dan miskin ekstrim, tidak terlalu terpengaruh. BLT dana desa sudah diberikan kepada 7,2 juta keluarga penerima manfaat yang total nilainya 13,5 triliun sampai hari Senin kemarin. Kemudian padat karya tunai desa ini untuk menambah penghasilan, terutama sesuai dengan prasyaratnya adalah untuk
golongan miskin, kemudian perempuan kepala keluarga yang memiliki anggotanya berpenyakit kronis dan menaun, penganggur. Ada 716.000 warga desa yang turut serta dalam padat karya tunai desa dengan nilai dana yang diberikan kepada mereka sebesar 1,9 triliun rupiah. Jadi artinya memang sampai saat ini penggunaan dana desa yang langsung berpengaruh untuk pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi jumlahnya seperti ini. Mengapa kebijakan dari Gus Halim ini, saya hanya memberikan latar belakang karena tentu saja yang paling mengetahui Pak Nasrun. Tapi kita bisa membayangkan jika kebijaksanaan ini berhasil dengan tuntas, sebetulnya aspek relevansi dan aspek strategisnya minimal dua. Pertama, bahwa kalau kita mengendalikan inflasi dari wilayah-wilayah pemerintahan yang kecil, yang terendah, yaitu desa, maka itu sebetulnya kita sedang mengendalikan 91% wilayah pemerintahan di Indonesia. Karena jumlah 74.961 desa itu 91%, sisanya adalah kelurahan. Kalau dari sisi jumlah penduduk, sesuai dengan EKTP yang ada di Kementerian Dalam Negeri, yang EKTP-nya di situ disebut bahwa tinggal di desa, bukan di kelurahan, ya. Yang tinggal di desa itu 71% dari penduduk Indonesia. Artinya apa? Artinya memang kalau kita bisa menangani inflasi, kita juga menyelamatkan daya beli, menyelamatkan kemampuan ekonomis dari 71% warga negara Indonesia. Jadi paling tidak ada dua aspek strategis kalau kebijakan penanganan inflasi di desa ini dijalankan. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa lingkup kebijakan Kepmendesa 97/2022 adalah lingkupnya level desa atau wewenang desa dan kerjasama antar desa. Jadi tidak lingkup di level daerah, pemerintahan daerah apalagi pusat, tapi pada level desa dan level antar desa. Antar desa ini artinya ada kerjasama antar desa. Nanti bentuknya bisa kita lihat lebih lanjut.